الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratin mukarramun para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik sipil maupun setempat, Bapak RT, Bapak RW, mobil khusus para tuan-tuan guru yang Al-Fakir muliakan, Habib Benar Mahbub, Al-Habib Abdul Qadir, Ustaz Nabiul Ilmi, Ustaz Muhammad Idus, Ustaz Qadir, guru kita Kiai Mustafa, dan para asatid lainnya, Ustaz Mulyanto, Ustaz Harun, para orang-orang tua, ayahanda Bapak Haji Muad, Kakanda Syafruddin, Bapak Haji Salam, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-I'tisam yang kami muliakan. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam rangka pengajian rutin bulanan Majelis Al-I'tisam. Mudah-mudahan acara kita, pengajian kita, hadirnya kita di dunia kita pada malam hari ini, bersimpuhnya kita pada malam hari ini, Pak, insyaallah akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita akan dimuliakan dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengeluarkan mengajak umat manusia minas zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju alam yang penuh dengan terang benderang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua daripada umat baginda Rasul pada yaumul akhir akan berjumpa, akan bertemu dengan baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak guru-guru kita hadir pada saat ini di tempat yang mulia ini. Insyaallah kehadiran para guru-guru yang mulia pada malam hari ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan pelajaran tausiah ataupun nasihat-nasihat. Yang pertama kami mohon kepada Ahidul Mahbub Ustaz Muhammad Idus alaihi wa tafadhal mashkur. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati guru kita bersama, yaitu Mustafa Ismail, Ustaz Abdul Khair, Ustaz Nabiul Ilmi, Ustaz Abdul Qadir, guru kita Habib, saya lupa Habib Abdul Qadir, dan para orang-orang tua kami, jamaah Majelis Ta'lim Al-I'tisam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan para orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang insyaallah perbuatan yang mulia, menyanjung seorang yang dimuliakan dan paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama-sama mereka orang-orang mulia dan orang yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, adanya kita di sini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, berkat anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan menghadiahkan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga barang tentu
umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Umat Rasulullah SAW diberikan anugerah yang amat besar, yang amat banyak, dan kemuliaan ini tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyul ummi alladzi yajiduna fit-taurat wal injil ila akhir ayat. Allah berfirman, orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi yang termaktub di dalam Taurat dan Injil, mereka melakukan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Allah memberikan sesuatu yang halal buat umat Nabi kita Muhammad SAW dan mengharamkan sesuatu yang buruk. Dan Allah mengangkat kepada kita semua beban belenggu, yang mana belenggu tersebut dibebankan kepada umat-umat sebelumnya. Namun berkat Nabi kita Muhammad SAW, belenggu dan beban-beban tersebut diangkat karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Banyak hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan agar umat Nabi kita Muhammad SAW tidak merasa sulit, tidak merasa berat dalam menjalankan syariat agama ini, yang hendaknya ketika sudah diberikan keistimewaan kemudahan tersebut, tidak ada lagi alasan buat umat Nabi kita Muhammad SAW, buat kita semua untuk tidak menjalankan syariat, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaan-perbedaan yang Allah berikan kepada kita semua dibandingkan dengan umat sebelumnya, di dalam salah satu kitab karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau menulis di antaranya satu, bahwasanya ketika umat Nabi Muhammad atau kita semua terkena suatu najis, maka Allah memberikan syariat yang ringan. Cukup najis tersebut dibasuh, dicuci dengan air. Lalu bandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Musa diberikan suatu syariat yang amat berat. Ketika umat Nabi Musa diberikan terkena suatu najis pada diri seseorang tersebut atau pakaian orang tersebut, maka pakaian tersebut cara mencucikannya adalah dengan digunting, atau bahkan kata dalam asal yang lainnya, seandainya tangan orang tersebut terkena najis, maka cara mencucikannya harus dipotong tangan tersebut agar bersih dari najis yang mengenai anggota tubuhnya. Di antaranya adalah bahwasanya umat-umat terdahulu ketika istri-istri mereka mengalami menstruasi ataupun haid, datang bulan, maka umat-umat terdahulu kaum wanitanya tidak boleh bercampur dengan keluarga. Mereka harus diasingkan dari rumah mereka, diberikan rumah tersendiri, dan tidak boleh diberikan makan, minum sampai selesainya masa haid tersebut. Namun umat kita Nabi Muhammad SAW masih diberikan keringanan. Mereka masih boleh tinggal di dalam satu rumah, diberikan makanan, dan bahkan masih boleh buat usaharatul khair untuk bergaul dengan istrinya walaupun dengan batasan-batasan tertentu. Bayangkan kalau seandainya umat kita juga seperti umat terdahulu, bayangkan kasihan sekali
kaum wanita pada zaman sekarang ini mereka harus tinggal diasingkan di tempat yang jauh, tidak diberikan makan dan minum, bahkan tidak boleh dijenguk sampai batas akhir masa haidnya tersebut selesai. Dan di antaranya lagi yang amat besar yang Allah anugerahkan kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat terdahulu, ketika mereka melakukan perbuatan dosa pada malam harinya, maka besok pagi mempunyai tanda-tanda bahwa mereka di malam hari telah melakukan perbuatan dosa. Bayangkan kalau setiap hari, setiap malam seseorang melakukan perbuatan dosa, setiap pagi mendapatkan stempel atau tanda-tanda perbuatan tersebut, sangat mudah kita melihat inilah si pembuat dosa, karena mukanya telah banyak bentol-bentol ataupun tanda-tanda perbuatan dosa di malam hari. Namun kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup buat kita jika berbuat dosa, maka cukup kita minta ampun, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan dosanya. Maka barang siapa yang telah berbuat dosa lalu minta ampun, banyak apapun dosanya, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahmatullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat saya dan para hadirin sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi huduril muhibbil mahbub hadza nabi musyi'ab. Daripada mutasarah yang kedua, kami mohon kepada guru kita sebelum nanti kita menerangkan nasihat dari Habib bin Mahbub, Habib Malwi, sama-sama kita dengarkan tausiah yang kedua. Mohon kepada guru kita Ustaz Khadir alaihi wa sallam. Sallu ala Muhammad. Ini jamaah maju sedikit biar enak, biar yang punya nempel. Ayo maju. Ini banyak ada habaib, ada kiai, ada tuan-tuan dulu. Ayo. Pada beliau pada tempat yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menimba ilmu daripada guru-guru kita, daripada ulama-ulama kita yang mana ilmu mereka bersambung dan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama-ulama kita, memanjangkan umur beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti bisa memberikan manfaat kepada kita, sehingga selalu dan selalu kita bisa mengambil manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agak mudah, namun apabila diamalkan oleh seseorang maka akan mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun sunnah tersebut, karena sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai nur, cahaya, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki daripada sunnah-sunnah yang lain. Salah satu sunnah yang hendaknya kita lazimkan, kita lakukan cukup satu minggu sekali. Kapan tuh waktunya? Waktunya setiap hari Jumat saja. Ketika di hari Jumat disunahkan untuk sholat 4 rakaat, dalam 1 rakaat membaca Al-Fatihah
kemudian membaca surat Qul huwallahu ahad 50 kali. Ya, dalam satu rakaat Qul huwallahu ahad 50 kali. Sehingga ketika sholat 4 rakaat berarti 200 Qul huwallahu ahad dan kita baca. Pahalanya sangat besar. Itu disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah ketika oleh Imam Ghazali, bahwasanya di situ disebutkan bahwasanya barang siapa yang melazimkan salat tersebut di hari Jumat ketika datang di sini, makanya ketika datang salat Jumat jangan bila udah azan baru datang. Sunnah untuk takbir, untuk bersegera menuju kepada salat Jumat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Namun itu kalau diberikan azan, wajib kita mendatangi daripada seruan azan tersebut. Namun kita hendaknya sebelum azan tersebut dikumandangkan, hendaknya kita sudah jalan duluan, datang ke masjid dengan niat i'tikaf. Sebelumnya kita salat 4 rakaat saja, yang dalam satu rakaat tersebut setiap rakaat membaca Fatihah dan Qul huwallahu ahad 50 kali. Dalam di situ disebutkan oleh Imam Ghazali bahwasanya barang siapa yang melakukan salat seperti ini, maka sebelum dia tidak meninggal dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tempatnya di surga. Sehingga ketika dia meninggal dunia, meninggal dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang mudah, namun pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala amat besar. Sehingga beruntung bagi orang yang selalu melazimkan salat seperti ini. Sebelum dia salat Jumat, dia datang keluar, bisa digabung dengan salat duha atau digabung dengan tahiyatul masjid atau salat-salat yang lain. Yang penting ketika satu rakaat tersebut dalam satu rakaat membaca Qul huwallahu ahad 50 kali. Insyaallah dia tidak meninggal dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan tempatnya orang tersebut di surga. Sehingga ketika meninggal dunia, meninggal dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila seseorang meninggal dunia dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan rindu, akan cinta kepada orang tersebut. Dalam arti dahulu ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun rindu kepada pertemuan orang tersebut. Dan barang siapa yang benci, tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah, kenapa dia tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia bisa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ketika seseorang ketika mau meninggal dunia, itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tempat orang tersebut, apakah dia di surga ataupun di neraka. Sehingga ketika ditampakkan kepada orang tersebut, kapan ditampakkan? Ketika roh akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menerima taubat lagi daripada orang tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selama nyawa belum dikeluarkan, belum terakhir dicabut, itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripada tempat tersebut. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan tempat dia, apakah dia di tempatnya surga atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di tempat yang dilihatkan orang tersebut adalah surga, maka dia cinta, rindu, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang benci, yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat neraka, maka dia akan benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun benci bertemu dengan orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, sehingga bila kita hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, kita mengetahui apa yang terbaik buat kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat kita. Kita bisa lakukan, bisa amalkan amal-amal seperti ini, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah para hadirin, itu banyak nasihat daripada guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada beliau-beliau bisa kita amalkan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan nasihat ataupun mau'izah hasanah dari guru kita Al-Qadhi Ahmad Shihab. Insyaallah nanti akan ditutup dengan doa
Qadir Ashraf kepada guru kita Al-Habib Al bin Ahmad Islam alaihi wa tafadhal mashkur. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di masjid ini. Silakan. Masjid Nur Sa'adah. Mudah-mudahan kita pulang dapat semua sa'adah kubra dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Isya kita duduk di tempat, mungkin ada yang datang gara-gara kagak enak. Ya, tapi tidur itu ini kalau ada. Ada yang datang emang pengen, ada yang datang dengan niat segalanya. Cuma biar kita tahu perkumpulan yang semodel begini, kita punya niat apa aja. Itu disebutkan dalam hadis hubul qaul la yashqa bihi al-insan. Perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang enggak bakal rugi. Orang yang datang nimbrung kumpul dengan perkumpulan yang semacam ini. Di bagian pengampunan bakal ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita kasih misal, ya. Ada yang sudah hadir tahlilan ya? Sudah ya. Ada orang bersama nggak ada yang tahlilan sebetulnya. Tapi ini pada tahlilan ini, pada hadir. Terkadang kita kalau lagi ngantuk, hadir tahlilan, duduk di pojok, ada angin, selilir begitu, ngantuk ketiduran. Orang pada baca tahlil, baca yasin, pada capek mulutnya, ngaji di sono sini, kita tidur. Terakhir orang berbangun. Jadi bangun dia udah mau jalan pulang. Pas mau pulang bagian apa? Pesek. Pernah nggak dapetin tuan rumah bilang Pak, gue nggak bagi pesek, gue tidur doang. Ada kayak gitu. Semuanya dah. Kalau orang yang kayak begitu, bagaimana kira-kira sekarang kita lagi di rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Tinggal bagaimana kita sama Allah. Apa yang kita minta, mudah-mudahan kita keluar dari masjid semuanya dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar Ustaz Yunus bilang, kita jadi umat Nabi Muhammad enak aja deh. Bikin sedikit, diampunin. Bikin ini, diampunin. Ya, duduk sebentar dari jam 1 dari jam 8 sampai jam 10 ntar 2 itu dapat surga. Dapat surga, benar. Nabi yang bilang kata Nabi baru menjadi surga al-jannah. Kira-kira kalau orang kerja 2 jam dibayar 2 miliar, cocok tak bayarannya sama kerjaannya? Kerja 2 jam dibayar 2 miliar, nggak setimpal ya. Allah sama kita sama umat Nabi Muhammad kayak begitu. Kita kerjanya sedikit dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biar kita tambah semangat lagi untuk ngambil anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk sebentar sholat, hadir majelis ta'lim sebentar lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Nabi nggak bilang sama kayak sholat 1000 rakaat, lebih bagus. Berarti lebihnya berapa? Nggak tahu. Nabi yang bilang lebih rendah. Tahu itu salah pokoknya lebih 2000 ya, 2000 dan lebih bisa 3000. Cukup itu benar. Hadirnya sebentar doang. Majelis yang sama pulang ke surga dari Nabi. Kata Nabi di hadis kedua, hadir majelis ilmu
kayak orang sholat lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Lebih bagus 1000 rakaat. Ditambah lagi nengokin orang sakit 1000 orang sakit. Kira-kira kalau kita mau nengokin satu orang sakit, kalau kita mikir-mikir, pahalanya gede. Cuma ongkos yang mesti kita keluarin berapa? Ada yang sakitnya itu menurut kita. Naik bis, ada yang naik gojek, ada yang naik AB, bayar. Kalau satu 20.000, kalau 1.000, 20 juta kita mesti keluarin buat dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang hadir sebentar di sini lebih bagus dari nengokin orang 1000 orang. Gak cukup cuma itu aja. Ditambah lagi kayak menghadirin orang 1000 jenazah. Ada 1000 orang meninggal, pahalanya gede itu kalau hadir jenazah. Nabi bilang orang yang hadir jenazah itu nolakin sama ikut kuburin dapat pahala di roda yang lain. Sahabatnya ya Rasulullah, jirot apa itu? Jirot kayak Jabal Uhud. Itu udah begini, gunung. Sepanjang mata itu makan tuh udah pokok semuanya. Kata Nabi ya, itu sholatin dapat 1, yang sholatin sama kuburin dapat 2. 1 orang meninggal. Kalau meninggal di Jogja, gimana? Mungkin kita seumur hidup nggak bisa hadir 1000 jenazah. Umur hidup kita. Tapi pada kita hadir di tempat lebih bagus dari 1000 jenazah yang kita hadir. Itu pahala lagi. Nabi bilang, Nabi, siapa orang yang senang? Ada yang maju di sono, naik motor ini hadir. Di belah situ lagi, dia hadir lagi. Ada yang di majelis kelilingan itu. Kelilingan. Nabi bilang firman, "Mansara kafarika, tapi sufiha ilmu, safarallahu bihi baridatan." Siapa orang yang gampang bikin diri ini gampang untuk hadir mencari ilmu. Ini hari ini mesti ini, minggu depan mesti ramu, minggu depan lagi mesti ramu. Diputar terus. Bila jauh aku tak malas. Kata-kata dia kalau di pangkaan sih kan ini enggak cari terus. Orang yang model begini kata Nabi Muhammad, entar dia berkiamat, Allah bakal bikin dia gampang tahu jalan ke surga kemana. Itu kebayang gak? Kalau orang dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis yaumul kiamat, habis semuanya terus dibangkitkan. Kebayang gak itu mau kemana itu pas bangkit? Pas bangun tuh dari kuburan, hidupin lagi, terus mau kemana? Belok kanan, apa lurus, apa mundur, apa kiri, mau kemana jalannya? Pernah nggak kita bayangin mau kemana kita jalannya? Semua bakal bingung akan jalan tersebut. Putar sono putar sini, tapi orang yang senang hadir majelis, sebagaimana janji Nabi Muhammad, Nabi bilang sahallallahu bihi waridatan. Pas dibangkitin nama Allah, tahu aja jalan ke surga, jalan. Jalan itu nyampe surga. Orang masih muter-muter dia udah nyampe duluan. Kenapa? Waktu hidup-hidupnya gampang kakinya buat datang ke tempat-tempat yang dibagi tempat tersebut diberikan ilmu Nabi Muhammad SAW. Udah berada di Rasulullah. Banyak lagi. Banyak lagi. Kalau kita buka lagi tentang majelis yang semacam ini, kita bakal bingung. Hadir sebentar, dapatnya banyak banget. Tinggal kita mau apa kagak dulu itu. Mau nggak? Mau. Kalau mau, pasti dapat ya. Tahu nggak tandanya orang yang dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi kan dibilang tuh hadir majelis terus dapat surga. Ya, hadir majelis dapat pahala segitu banyak. Hadir majelis diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah bilang, Allah yang menyubahi. Allah nggak bangkai orang-orang yang hadir di majelis di depan para malaikat bilang, hidup punya malaikat ini tidak gawat. Saksinya malaikat Tuhan udah ampuni mereka semua. Tahu nggak tandanya apa? Tandanya ketika kita pulang dari majelis yang semacam ini, majelis yang semacam ini, kalau di majelis ini kita dapat titik, dapat surga, dapat ampunan, dapat semuanya. Kita
orang yang udah gedek sama maksiat. Kenapa? Dapat surga bagi Allah. Kita bakal hidup percis kayak orang-orang di surga. Gak bakal hidup kita sama kayak orang-orang neraka. Ini tanda kalau surga yang dibagi sama Allah kita dapat bagian. Buat siapa itu? Buat yang mau. Kalau mau tinggal ambil. Tinggal ambil. Semuanya mau surga yang berapa nih ambil. Cuma tandanya apa? Tandanya setelah kita hadir majelis bagaimana keadaan kita. Ini yang dibilang alam berdoa. Tanda sesuatu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, lihat setelah itu. Kayak orang pergi haji. Ya. Temennya cerita, kalau haji aku tuh mabur itu. Kenapa emangnya? Ini hidup di masjid terus selama. Di Makkah hidup di masjid, dia di sono. Kan di sono emang tinggal di masjid. Di sono. Tunggu dia pulang ke rumahnya. Lihat bagaimana keadaan. Baru ketahuan mabrur atau mabur. Sama kayak gitu. Kalau kita hadir dari majelis, pas kita pulang masih ada keinginan bikin maksiat, tahan untuk keinginan. Dan cari lagi tempat-tempat yang dibagikan di situ dengan Nabi Muhammad, sering-sering hadir. Dan niatin biar kita pulang jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang hadir majelis, banyak yang hadir masih muda-muda. Gitu. Karena orang-orang zaman sekarang ada remaja. Terkadang orang belah sono jauh banget. Kalau kita mau ke tempatnya terus naik mobil dulu. Habis itu turun kita berenang. Berenang naik sepeda. Nyampe oleh tempat. Terkadang orang yang masih remaja kayak begini, kalau hadir majelis, dia pinjam motor bapaknya, dibayar, ngapain? Pinjam buat perempuan yang bukan mobil. Nomor satu hadir, tapi tidak bermajelis boncengan perempuan yang bukan hadir. Perginya boncengan pulangnya. Ini orang yang begini tak kumpul majelisnya. Ambil kabar gembira tak kumpul. Kenapa? Itu bikin maksiat. Allah bilang dalam Al-Quran bahwa kita usul hak kabil. Jangan campur aduk dengan hak dengan yang batil. Jadi di majelis cakep, ada batasnya. Tapi perempuan di saya agak campur aduk, masya Allah. Cuma pas pulang boncengan nanti mau perempuan bukan. Udah gitu orang tuanya senang lagi, alhamdulillah anak perempuannya laku. Udah punya makan baru umurnya 15 tahun. Haji, anak perempuannya lagi nyeburin diri ke neraka. Udah gitu ngajakin dia masuk neraka, itu senang. Nih, tanda kubur kita hadir majelis yang semacam ini. Jaga yang model-model begitu. Anak kita yang hadir majelis bagus. Yang perempuan mau hadir majelis bagus. Cuma tanya sama anak perempuan. Buru-buruannya udah ada perempuan juga. Ya, ada orang tua banyak nih. Beberapa orang tua. Kalau anaknya mau hadir majelis, tanya anak-anak kita. Nanti mau hadir majelis bagus, pasang niat yang baik, jangan bikin maksiat. Begini sanksian. Kalau anak ada nemenin, ayo pergi apa apa. Kita jadi orang tuanya temenin anak. Antarin ke majelis. Jangan anak kita lebih murah dari ayam.
Ya, banyak orang anaknya lebih murah dari ayam. Ayam kalau maghrib nggak pulang cari. Anak perempuannya jam 9:30 nih, belum pulang cari. Orang sini insya Allah agak ya. Caranya mau kita pengen karena umur kita cuma sebentar. Umur kita cuma sebentar. Alhamdulillah majelis di Jakarta, di daerah-daerah di Jabodetabek, majelis masya Allah penuh. Tiap malam ada majelis. Ini tanda kalau perkembangan Islam benar ke arah yang terbaik. Kalau kita mundur 20 tahun yang lalu, nyari majelis susah. Ya. Mau hadir majelis tiap malam susah, tapi sekarang gampang banget. Tiap malam ada. Kalau nggak percaya, telepon ke majelis saya. Tanya sama dia, hari ini ngajar di mana Ustaz? Ada. Hari ini di mana? Ada lagi. Cuma majelis banyak, umur kita pendek. Nabi bilang umur jembatan 60-70 tahun. 60-70 tahun. Nih, yang paling banyak rebahan. Umur itu berapa? 20. Ya. Palingan 40 tahun lagi. Ya, bukan berarti kita mengikut hitungannya. Berarti sepertiga umur udah habis. Imam Ghazali pernah bilang sama kita di kitabnya dia bilang orang kalau tiap hari tidurnya 8 jam tidur, kan kata dokter gitu, tidur 8 jam biar sehat. Berarti sepertiga umurnya habis cuman buat tidur doang. Kalau 60 tahun berarti dibagi 3, 20 tahun buat tidur. Sisa berapa? 40. Potong akil balik hari itu mau berapa tahun? 15 tahun. Udah berapa? 35. Nonton TV berapa jam? Berapa jam kita nonton TV? Ada 4 jam? Oke, 4 jam. 4 jam berarti 1/6. Ya, 1/6 dari 1 hari. Berarti kalau dari 60 tahun, 10 tahun habis. Sudah 45 tahun habis. Orang perempuan yang gosip berapa jam? Itu berapa? Terus hadir majelisnya kapan? Udah hadir majelis terus ngerjain yang kita dapat di majelis kapan? Soalnya Allah nggak tanya ilmu kita sampai. Ya, malaikat di kuburan gak nanya kita baca kitab Ihyaul berapa kali balik, kagak nanya. Malaikat nanya dari nanya sholatnya dibaca itu tanya semua. Apa yang mau sampai ngadu semuanya? Hadir majelis bagus, tapi alamatul kubur dari majelis amal kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya sholatnya malas-malasan, hadir majelis dapat kubur dari Allah, nggak tinggal lagi sholat yang 5 waktu. Kenapa ngerasa umurnya bentar lagi habis? Kalau masih begini nggak sholat, Nabi bilang tadi, mantara kafarat muta'ammidan, kutiba ismuhu ala babi jahannam, fulan ibn fulan la budda min dukhulina. Orang yang ninggalin sholat dalam Islam nggak ada namanya ninggalin sholat. Mundurin waktu sholat, oke, ada. Majuin waktu sholat boleh, sesuai ketentuan yang diatur di syariat. Tapi ninggalin sholat nggak. Nabi bilang yang ninggalin sholat sengaja ditinggalin sholat, namanya bakal ditulis di depan pintu neraka jahanam. Aneh mau tanya sama itu orang semuanya, pernah lihat baliho kan? Baliho, majelis itu kalau mau kan ada baliho itu gede. Hadiri majelis anu. Tapi neraka depannya ada baliho banyak. Tulisannya apa itu? Tulisannya kata Rasulullah, fulan ibn fulan lalu dari dukhulina. Namanya itu orang yang ninggalin sholat ditulis fulan bin fulan, bukan nama dia doang ya. Bapak moyangnya ditulis namanya. Mesti masuk dalam neraka ini. Satu sholat itu satu. Kalau 10
Hadir syariat ifam. Mudah-mudahan kita dari orang-orang yang benar-benar yang rasulun bihablillah. Yang ifam artinya itu pegangan yang kuat. Kita pengen juga pegangan. Kata orang-orang wa rasulun bihablillah jami'an. Padahal tabarau pegangan. Ame ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pegangan ame aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dekat antum sering hadir di majelis yang semacam ini. Mudah-mudahan diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, buat keluarga kita, anak famili kita, orang kampung kita, dan mudah-mudahan keadaan kita berubah menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti satu waktu nanti setelah umur panjang dan sehat walafiat, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pulang bawa iman, bawa Islam yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hudak, ij'alna min yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin. Wassalatu wassalamu alaika ya khatamul nabiyyin. Wassalatu wassalamu alaika ya man asrafal Alhamdulillah, hadirin jemaah sekalian, sebelum kita akhiri dan jemaah sekalian nanti jangan meninggalkan tempat lebih dahulu, kita insya Allah akan makan malam bersama. Jadi jangan pulang terlebih dahulu. Nanti yang niatkan makan malam bersama. Ada pengumuman untuk undangan besok peringatan Maulid Nabi. Yang pertama bertepatan dengan Jami'ul Iman Jalan Kebun Raya Tanah Kusir di tempat guru kita Ustaz Ali Abdul. Kemudian undangan Maulid juga dengan hadir sama besok Ahad malam Senin pada Isya di Majelis Tajul As dengan guru kita Kiai Mustafa Ismail Ulu Jami. Soalnya Ulu Jami yang berangkat dari Peru bisa nanti dari markas Al-Isani atau markas Al-Besok. Untuk majelis Al-Besok minggu akan datang bertempat di Majelis Taklim Purwokarayun Petukangan. Majelis Taklim Purwokarayun Petukangan di tempat Ustaz Hidayat Abdul Manap. Demikian pengumuman untuk presiden penutup Ali dan Mas Kurang.